Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai ya sistem membriologi eh, wanita ini ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar yang pria, jadi kita akan belajar yang wanita yang hari ini. Kemarin ya ini kemarin saya ini yang kemarin ya kita belajar sudah yang dua, yaitu urogenital yang dia berjalan secara intimately interwoven ya. Jadi urinary dan genital kita sudah bahas kemarin, saya ulas sedikit biar kita punya jembatan untuk mempelajari yang sistem wanita. Jadi kemarin kan kita sudah mengenal intimately interwoven ya. Di situ dia berkembang dari mesoderm ridge yang sama dan kemudian pada suatu ketika dia baru berkembang menjadi dua sistem organ yang terpisah dan kemudian dalam tahapan nanti genital juga memiliki tahapan yang awalnya tidak indifferentiated dan kemudian baru bisa didifferentiated. Kalau kemarin kita belajar yang laki-laki, hari ini kita belajar yang perempuan. Dan untuk excretory duct-nya, ini kedua sistem ini bertumbuh gitu ya, memiliki irisan gitu ya, yaitu namanya kloaka dan kemudian sebelum mereka benar-benar berpisah menjadi organ yang berbeda. Ini yang urinary kemarin sudah bahas ya, nggak usah kita bahas lagi. Nah, untuk yang genital, untuk yang laki-laki, jadi ketika ada fertilisasi XX dan XY itu sudah jelas-jelas sudah terdefinisi ya di situ ya, XX dan XY. Namun ketika itu laki-laki dan perempuan belum bisa ditetapkan secara eksternal ya genital, tapi secara kromosomal sudah. Kuncinya ada di gen SRY, di mana ini adalah sex determining region pada gen Y ya, yang itu adalah testis determining gene dan lokasinya di lengan pendek kromosom Y. Kalau enggak dengan adanya pengaruh dari SRY gene ini, maka male development akan terjadi. Kemarin sudah kita bahas, di mana pembagiannya itu ada dua. Ada pada fase awal setelah fertilisasi ada namanya undifferentiated gonad dan kemudian dalam influence dari XRY gene, kemudian dia akan terpisah menjadi yang presence dari SRY dan absence dari SRY. Hari ini kita belajar tentang yang absent dari SRY gene, di mana itu akan berubah seluruhnya di komando menjadi genitalia perempuan. Ini SRY gene jadi male udah ya kemarin sudah dengan ya slide yang mungkin berbeda narasi aja tapi intinya sama. Nah sekarang pada yang perempuan seperti apa? Kemarin kita sudah bahas ya bahkan ada tabelnya tuh ya perbandingan gitu ya dari sel atau jaringan asal kemudian yang male jadi apa, female jadi apa. Nah, pada saat embrio fertilisasi itu karakter morfologis itu tidak diperlukan dan kemudian namanya adalah genital ridge atau gonadal ridge. Nah, di sini sama laki-laki dan perempuan. Di situ akan berkembang, berproliferasi menjadi epitel dan mesenchyme membuat pondasi ya atau jaringan-jaringan yang cikal bakal dari sistem organ. Ini sama ya, gambarnya sama semua ya. Ini nanti ada dua duktus ya, mesonefrik sama paramesonefrik ya. Gonad ini ya. Kemudian dia bermigrasi ke hingga genital ridge. Kemudian, nah ini sama. Nah ini, ini juga ada nih namanya. Kalau kemarin kita belum bahas ini ya, gagal migrasi pada tadi sel cikal bakal itu akan no gonad development. Jadi ada nggak seperti ini? Ya, ada ya. Jadi seperti halnya seperti agenesis ginjal ini gagal migrasi ya. Terus agenesis ya berbagai macam fungsi sistem organ pada gonad juga bisa terjadi gagal migrasi. Bentar.
Oke, lanjut ya. Ini sama ya. Jadi ada primitive cells cord di mana nanti ada dua ya, kita punya Mullerian dan satunya ya mesonefrik dan paramesonefrik. Ini sama testis ya. Kalau X jadi female, X jadi male. Ini sama kemarin testis. Nah, ini ovarium. Nah, kalau testis itu namanya dia akan menghasilkan testosteron ya kemarin. Kemudian sel-selnya adalah sel-sel Sertoli. Kalau ovarium dia itu lebih amorf ya. Dia tidak ada jaringan yang rapi gitu ya. Kalau kalau kita lihat penampangnya si apa namanya? Testis itu mirip banget kayak ginjal gitu ya. Ada jaringan-jaringan yang dia mengalirkan untuk mengalirkan sperma ya, rete testis dan lain sebagainya. Kalau yang ovarium dia lebih amorf dia di mana karena dia sifatnya berdisosiasi ke sel cluster dan irregular. Di situ kemudian ovarium ini dia tidak seperti pada embrio XY ya, laki-laki surface epithelium dari gonad perempuan akan terus berproliferasi ya. Ada muncul cortical cord yang akan penetrasi ke dalam jaringan mesenchyme tapi tidak dalam, hanya permukaan. Beda kalau yang laki-laki dia akan masuk sampai ke dalam yang bentuk jaringan-jaringan gitu ya, kayak akar-akar gitu. Nah, namanya retestis, kalau di perempuan nggak, cuma di permukaan aja. Sehingga gambarnya seperti ini. Kalau kita bandingkan side by side gitu ya, maka yang tadi retetesis tuh dia kan sampai dalam gini ya. Nah, kalau yang di perempuan dia hanya di permukaan aja. Tuh. Jadi ada perbedaan di situ. Kemudian ini ke mesonefrik itu akan menjadi support system gitu ya dari genitalia internal laki-laki dan ini ya membentuk rete testis, testis cord, tunica albuginia dan lain sebagainya ini dan pada perempuan yang berkembang yang di B ini yang berkembang adalah para mesonefrik ductus sedangkan yang mesonefriknya nanti dia akan rudimenter. Ini genital duct juga sama, ada mesonefrik dan paramesonefrik ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian paramesonefrik itu, nah ini yang unik, paramesonefrik itu punya yang perempuan. Di mana dia itu di ujungnya sendiri ya ada invasi longitudinal dari epithelium pada permukaan anterolateral urogenital ridge, ujung kranialnya akan terbuka ya, ujung kranialnya terbuka dan ujung kaudalnya ke mesonefric ductus dan berjalan ke caudomedial. Nanti kita lihat jadi apa. Ujung di kaudalnya itu baik kanan dan kiri, dextra dan sinistra akan bertemu dan kemudian berfusi membentuk uterin kanal. Jadi dan di bawahnya ada mulan tubercle. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kemarin kita belajar bahwa yang namanya mesonefrik itu berkembang menjadi ductus untuk laki-laki di mana testis ya, kemudian ada vas deferens dan nanti akan langsung ke bagian uretra gitu ya. Nah, pada perempuan itu akan rudimenter berubah menjadi ligamen yang biru ini yang kecil ini. Yang B ini kemudian yang kecil itu mesonefriknya akan rudimenter dan berubah menjadi ligamen penunjang aja. Jadi kayak additional sisa gitu ya dan dia akan membuat ligamen atau jaringan ikat di situ. Sedangkan yang paramesonefrik ductusnya dia akan berkembang menjadi uterin kanal dan ini tuba fallopi ya dan seluruh sistem yang nanti bertugas akan menangkap ovum dari ovarium. Nah, tadi dibilang ujung kranialnya terbuka gini ya, dia nanti membentuk fimbriae, kemudian membentuk uterin ini ya tuba fallopi ya, kemudian di ujung kaudalnya berfusi membentuk uterus ya sampai ke fornik ini, cervix, fornik, vagina, sepertiga atas. Untuk ductus genital duct ini ya Mullerian ya kranial nanti terbuka horizontal menyilang jadi tuba fallopi kaudalnya berfusi menjadi uterus. Nah ini ya ini gampang kok.
Male-nya sendiri kemarin sudah ya, kita bandingkan lagi side by side untuk ductus efferent dan kemudian mulai dari testis, terus vas deferens, terus sampai ke bawah. Nah, ductus ini sudah ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya lagi akan membentuk vagina. Nah, di sini merupakan sudah mulai mix ya antara jaringan epitelnya nanti akan berubah di sini. Setelah para mesonephric ductus mencapai UG sinus, tumbuh evaginasi massa solid dari bagian pelvic dari sinus disebut sinovaginal bulbs yang kemudian akan berproliferasi membentuk vaginal plate yang solid. Nah, ini kemudian nanti akan berfusi ya dengan bagian dari uterine canal, yaitu bagian bawah serviks ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Tadi 2 tali gitu ya, kemudian dalamnya akan membentuk lumen ya, kemudian dia menyilang untuk yang bagian horizontal, yang bagian bawah atau distal dia berfusi dan kemudian eee, di akan jadi kanalisasi di situ, membentuk lumen. Sehingga di kita, organ jadi gitu ya, organ jadinya bayi itu akan membentuk serviks ini ya, uterine canal, tuba fallopi, terus uterus, terus serviks, fornix, dan kemudian berfusi dengan sinovagal bulb yang dari bawah membentuk suatu vagina. Vagina itu terdiri dari 2 jaringan ya, yaitu yang dari vaginal bulb sama yang dari atas dari paramesonephric ductus. Kombinasi. Dan di bawahnya nanti yang vaginal bulbs itu akan terbentuk himen. Kemudian ini gambaran dari bagian ini ya, penampang tengah ya. Jadi bisa lihat ini uterus, fornix, vagina dan himen di sini melengkung gini ya. Sementara yang depan ini kamu bisa lihat depannya uterus ini yang di C, yang depannya itu udah ini vesika urinaria ya. Nah, apa yang terjadi pada kelainan-kelainan embriologi perempuan? Jadi sepanjang hidupnya itu perempuan itu memiliki kemungkinan mengalami kelainan yang lebih banyak daripada laki-laki. Mulai dari apa ya, tumor ya, metaplasi dan lain-lain tuh jenisnya di perempuan banyak sekali. Mulai dari jaringan ovarium, kemudian dari uterusnya sendiri, ada bagian dari apa, endometrium, itu semuanya memiliki kemungkinan untuk membentuk suatu tumor metaplasi. Jadi jenisnya sangat banyak ya kalau yang di organ perempuan. Terus belum lagi kelenjar-kelenjarnya juga bisa membentuk kista dan lain sebagainya. Nah, kalau embriologi, maka yang paling sering ya kita dapati adalah hal ini. Bisa diurut yang tadi dari agenesis, oke sudah agenesis. Berarti kalau sudah agenesis kemungkinannya nggak cuma kena di apa isolated di organ genital, tapi kalau sudah agenesis biasanya mengenai juga banyak sekali sistem organ yang tidak terbentuk di fase yang sama karena agenesis itu biasanya nggak cuma menghambat di satu sistem organ, tapi di beberapa titik ya. Tapi kalau sudah lewat itu ya, nah ini formation ini bisa terjadi isolated ya. Di mana kita tahu tadi 2 paramesonephric ductus menyambung menjadi satu. Nah, fusinya ini sendiri bisa mengalami gangguan karena faktor nutrisi, genetik ya, paparan radiasi, infeksi dan lain sebagainya. Apapun itu, secara individu dan lingkungan di seluruh embriogenesis memiliki chance untuk mengalami kelainan kongenital ya. Nah, ini modelannya ya, variasi kelainan genetik pada organ reproduksi perempuan. Uterus di Delphi, jadi double vagina ya, uterusnya juga 2. Kemudian ada uterus arcuatus ya. Jadi ini nggak loose. Jadi rongganya uterus tuh nggak. Yang B ini rongga uterus tuh ada indentasi, ada tekukan dikit di atapnya. Kemudian uterus bicornis, vaginanya 1, uterusnya 2, jadi 2 cornu. Satunya lagi D-nya itu uterus bicornis unicolis, jadi 2 tanduk tapi 1 uterusnya. Kemudian atresia cervix, tuh lihat.
Jadi dari uterus tidak tembus ke vagina karena ada atresia di sini, buntu. Jadi nggak fusi di situ. Kemudian ada lagi atresia vagina atau juga ada nanti hymen imperforatus dan lain sebagainya. Kelainnya masih banyak ya. Nah, kamu bisa membayangkan ini kalau ini. Ini aja secara struktur. Kita nggak ngomongin kelainan genetik yang kelainan kromosomal ya atau genetikal yang ini kelainan struktur aja, strukturnya. Kalau embriologi itu ngelihatnya struktur. Kalau kita bisa berpikir ya, kamu coba. Kalau misalkan ada implantasi, ada yang 1, 2, 3, 4 ini. Ini kan bisa nih ovum ketemu sperma bisa ketemu ya. Tapi apakah nanti pertumbuhan janinnya itu akan optimal? Itu yang sering sekali ternyata penyebab-penyebab infertilitas di mana kemudian ada fertilisasi ya, kemudian dia gugur atau abortion ya secara spontan bisa jadi karena kelainan kongenital ini. Karena di uterus itu normal adalah organ kecil kemudian melar gitu ya untuk mensupport kehidupan bayi. Tapi bagaimana jika si bayi berada di suatu rongga yang tidak bisa expand? Ya, ini nggak bisa expand, dia nggak bisa expand dan kemungkinan juga mengalami peluruhan spontan. Nah, kemudian yang di ini juga ya ada hanya satu kemungkinan eh, ovumnya itu ya yang bisa dari salah satu sisi kanan aja. Semua ini adalah penyebab abortus ya. Kalau E sama F ini nggak sampai abortus ketemu aja nggak bisa ya ovum sama. Nah ini biasanya juga ditandai adalah massa besar di dinding di intraabdomen karena menstruasinya jadi ada amenore primer, jadi dia tuh nggak mens, anak ya, remaja atau dewasa muda nggak mens, tapi seluruh tanda seksual sekundernya tuh develop. Terus ada masa ternyata waktu dikeluarkan adalah bekuan darah. Nah beberapa kasus gitu, jadi kenapa nggak bisa keluar nih mensnya? Tertampung di uterus, uterusnya besar, dipikir tumor, ternyata dibuka adalah kumpulan darah yang sangat banyak ya. Itu kemudian eksternal. Eksternal kalau yang laki-laki itu ya falus ya, ya jadi apa penis kemudian nanti di dalamnya ada uretra gitu ya. Kemarin kita udah belajar ada hipospadi, epispadi ya, kemudian DSD. Nah, kalau perempuan bisa nggak? Nah, ini juga bisa. Jadi muara dari apa namanya? Ini apa uretra itu ada di dinding vagina itu bisa terjadi gitu ya sepanjang itu walaupun kasusnya lebih jarang daripada yang laki-laki ini. Ini yang kemarin ya. Tuh. Genita eksterna kalau laki-laki udah ya kemarin udah dibahas. Perempuan ini. Kema kamu cek nanti di slide yang kemarin bahwa itu ada cikal bakal jaringan awal gitu ya sebelum differentiated, kemudian differentiatednya menjadi yang laki-laki apa perempuan apa udah itu aja kamu baca lagi. Jadi kamu bisa membedakan kalau sinus UG itu nanti jadi apa gitu ya. Terus nanti yang membentuk skrotum itu komparasinya adalah labia manora itu apa misalkan kayak gitu. Jadi belajarnya seperti itu. Jadi belajarnya membandingkan. Untuk kelainan genitalial perempuan itu biasanya ditandai dengan DSD sama ya. Disorder of sex developmental itu bisa macam-macam. Penyakitnya mirip sama yang kemarin di slide yang kemarin. Ada kalau di perempuan mungkin ada Turner ya, tapi dia tidak secara langsung akan merubah eksternal genitalia, tapi bisa menyebabkan infertilitas ya. Itu sindroma karena kelainan kromosom. Terus kemarin ada androgen insensitivity ya, di mana dia eksternalnya itu ambigua, genitalia ambigua, jadi nggak jelas nih laki-laki perempuan. Kemudian ternyata setelah remaja yang awalnya apa namanya girl alike gitu ya, dia kemudian tumbuh jakun, suaranya jadi pecah dan lain-lain jadi boys. Nah itu karena androgen insensitivity itu nggak cuma karena kelainan itu ada kelainannya di jaras pada
suprarenal, glenda suprarenal. Jadi kalau kamu mapping belajar embriologi sekaligus nanti belajar terkait dengan kelainan kongenital, kamu buka anatomi, kamu buka embriologinya, kemudian kamu lihat kelainan-kelainan embrional apa, kelainan-kelainan bawaan apa ya, kelainan kongenital anomali apa yang terkait dengan organ ini, kamu compare. Cara belajarnya gitu. Ketika kamu sudah bisa memahami, oh yang ini jadi ini, yang ini jadi ini, nanti ini kelainan ada di titik mana, ya insya Allah embryogenesis adalah ilmu yang sangat menunjang kita nantinya sebagai klinisi untuk bisa memahami ini kelainan kongenital, ini modelnya seperti apa, dan sehingga kita bisa kemudian mempersiapkan edukasi ya. Intinya sebenarnya kalau sudah ini barang kadung ya, kalau kelainan kongenital itu sudah kadung, nggak bisa diputar balik. Adalah untuk edukasi next pregnancy, biasanya itu. Oke, ada yang mau nanya dulu adik-adik? Ini. Sepertinya belum ada, dokter. Baik, kalau nggak ada, saya tutup ya. Siap-siap untuk ujian juga. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih, dokter.